Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا مضايا واسع الكرم يا أكرم الخلق عالم الغرب يعلم عند حلول العجز العميم يا ربي ولا يطيع رسول الله يجاوبني إذ الكريم تجلى باسم منتظم يا حبيب فاستغفر فليغفر سيدنا هو الذي يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي وخيرنا وبيوم المؤمنين ولا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة تميمة القبول وتمام الرسول وعلى نية أن الله تعالى يفتح علينا العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا في الدين ومعلم هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشى من الرحمة والمغفرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وعلى العالمين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت باب البيت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأن يفعلنا به بالبركات عظيم وبكم في الدارين آمين قال رضي الله عنه babul bai'i bab tentang jual wa lughatan muqabalatu syai'in bi syai'in baik secara bahasa menukarkan sesuatu dengan sesuatu itu namanya baik nukar sesuatu dengan sesuatu itu jual beli secara bahasa. Tapi kalau masih bahasa itu masih umum. Karena menukar sesuatu itu apa saja. Ya. Nukar sesuatu itu umum, apa saja. Yang halal masuk, yang haram masuk. Yang najis masuk, yang bukan najis masuk umum. Padahal dalam aturan syarak ada aturan-aturan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk jual beli. Kayak nukar najis dengan najis itu nggak boleh.
dalam jual beli nggak boleh. Makanya kalau secara bahasa masih bersifat umum, belum tertentu. Maka dikhususkan wasyar'an muqabalatu malin bimalin ala wajhin makhsusin. Secara syarak, secara istilah, baik itu menukarkan harta dengan harta. Berarti yang ditukarkan adalah berupa barang yang mempunyai nilai. Ya. Menukarkan motor dengan uang. Motor berharga, uang berharga. Itu namanya jual beli. Ya. Menukarkan beras dengan uang. Itu. Atau menukarkan beras dengan singkong. Nah, ya, itu berharga. Apa saja. Ala wajahin makhsusin dengan cara tertentu. Jadi dalam jual belinya ada tata caranya yang diatur di dalam hukum Islam. Wal aslu fihi qabla al-ijma'i ayatun. Dasarnya sebelum ada ijma, firman Allah yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a. Allah telah menghalalkan jual beli. Jadi praktek jual beli telah dikuatkan dalam Al-Quran. Jual beli sesuatu yang Allah halalkan. Pada prinsipnya, kalau barang milik orang, itu nggak boleh kita ambil. Orang punya HP, nggak boleh HP orang itu kita ambil. Nggak boleh HP orang itu kita milikin. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Sebaliknya, orang itu kita punya duit. Nggak boleh duit kita diambil oleh orang lain. Pada dasarnya begitu. Apa yang ada di milik kita, nggak boleh orang lain mengambil punya kita. Apa yang ada di orang lain, nggak boleh orang lain kita mengambil yang ada di orang lain. Pada prinsipnya, punya orang nggak boleh kita ambil buat kita milikin, nggak boleh. Tapi dalam hal ini sesuatu yang ada pada diri orang, Islam mengajarkan wa ahallallahul bai'a. Allah telah menghalalkan jual beli. Kenapa? Praktek yang dilakukan yang tadinya nggak boleh kita mengambil punya orang, memiliki punya orang nggak boleh. Tapi dengan cara jual beli jadi boleh. Kenapa? Karena jual beli itu muqabalatu malin bimalin. Menukarkan harta dengan harta. Maka jadi boleh. HP orang yang sebenarnya kita nggak boleh milikin, boleh kita milikin. Uang kita yang sebenarnya nggak boleh dimiliki oleh orang, boleh dimiliki. Itu namanya jual beli. Cara seperti ini tukar menukar itu diperbolehkan. Islam membolehkan cara seperti itu. Ya. Pada dasarnya nggak boleh. Punya orang nggak boleh ente ambil. Tapi kalau dengan cara jual beli tukar menukar, maka itu boleh. Jadi boleh hukumnya.
wa akhbarun, dan beberapa hadis ka khabari seperti hadis su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayul kasbi atyabu. Nabi ditanya usaha apa yang paling baik? Faqala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Nabi katakan usaha yang paling baik adalah kerjaan seseorang dengan tangannya. Dia tangannya berkarya membuat sesuatu sehingga dia bisa mendapatkan penghasilan dengan hasil karyanya. Itu yang paling baik. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang baik, maka itu usaha yang paling baik, jual beli yang kedua. Ayla ghishya fihi wala khiyanah, di mana jual beli itu tidak ada tipu menipu dan tidak ada pengkhianatan. Itulah yang dikatakan dalilnya dalam hadis bahwa jual beli adalah sesuatu yang diperbolehkan dan paling bagus. Nah, itu prinsip dasarnya seperti itu. Mengenai jual beli dalam Islam diperbolehkan. Yasihul bai'u biijabin minal ba'i'i walau hazlan. Wa huwa madalla ala tamliki dilalatan zahiratan. Kabi'tuka za bikaza. Au huwa laka bikaza. Wa malaktuka au wahabtuka za bikaza. Jual beli itu sah dengan adanya ijab, penyerahan, minal ba'i, dari penjual. Ada ijab, kata-kata ijab, penyerahan dari penjual. Walau hazlan, meskipun bercanda. Kalau sudah nyerahkan jadi. Ya. Makanya kalau ada orang ngasih, ya, kita tahu ini orang suka bercanda. Dia punya HP. Oh nih, gitu ya. Gitu. Kita tarik buru-buru, harus mau ini. Ya. Nah itu kalau sudah dia mengatakan mau, gue mau sini tarik, itu udah hak kita. Ya, walaupun bercanda dia, karena ente sudah mengatakan kata-kata ijab, penyerahan. Ya. Gua kasih mau lo, mau sini. Nah, walaupun yang ngomong bercanda. Hah? Gitu. Ya. Jadi kalau dia, wah agak bercanda doang, ya, justru bercanda jadi, ente udah ngomong. Ente udah ngomong. Lah pernikahan aja bercanda jadi. Nikah bercanda jadi. Nah, ini gue ajarin nikah ya gini nih. Terus saya nikahkan kau dengan itu. Nah, calon ngantennya laki-lakinya pinter. Namanya jangan itu dong. Nah, dia punya anak namanya Fatimah. Gitu. Fatimah, yang jelas kalau nyontoin dong yang konkret. Fatimah binti ente, wah namanya ente itu. Oh gitu, iya. Gitu. Ya udah, baik. Saya nikahkan engkau dengan putri saya Fatimah binti ini dengan mas kawin, ya, sekian rupiah dibayar tunai. Ya, saya terima nikahnya dan kawin. Jadi ada bercanda doang. Canda doang. Jadi ya, dalam proses ijab, kalau itu terjadi dengan bercanda, maka dalam hukum Islam jadi. Hukum Islam jadi. Wa huwa madalla ala tamliki dilalatan zahiratan.
Ijab itu sesuatu yang menunjukkan, memberikan kepemilikan secara zahir. Jadi ucapan yang menunjukkan kepemilikan buat dia. Dia jadi punya. Kabi tu kaza bi kaza. Seperti aku jual kepada engkau. Ini. Aku jual. Aulak au huwa laka bi kaza. Atau ini untukmu. Jadi ijab. Wa malaktuka, aku jadikan milik buatmu. Au wahabtuka za bi kaza, atau aku berikan ini kepadamu. Jadi itu ijab. Ijab. Wa kaza ja'altuhu laka bi kaza. Begitu juga aku jadikan ini bagi untukmu bi kaza. Innawa bihil bai'a, kalau dia niat tujuannya menjual. Jadi dia niat menjual itu jadi. Jadi jual beli itu tuh ada ijab. Wa qabulin, ada qabul minal mustari, penerimaan dari pembeli. Walau hazlan, meskipun jual bercanda. Qabul, ijab qabul, ijab penyerahan, qabul penerimaan. Wa huwa madalla ala tamaluki kadzalika, yakni yang menunjukkan atas memiliki barang tersebut. Dia menyatakan siap memilikinya. Itu qabul. Kashtaraitu haza bi kaza, seperti aku beli ini. Au qabiltu, aku terima. Au raditu, aku rela. Au akhaztu, atau aku ambil. Au tamallaktu, atau aku jadikan milik ini. Aku memilikinya. Jadi haza bi kaza, ini begini. Itu contoh qabul. Jadi kalau jual beli ada ijab qabul. Enggak langsung main ngasih aja. Ada kata-kata dulu. Ya. Karena itu mengandung unsur akad. Menjadikan hak orang diberikan kepada kita, itu namanya akad. Mengikat yang tadinya haram menjadi halal. Uang yang ada di kita dipakai oleh orang, hukumnya haram. Ya. Uang yang ada di kita dipakai orang, hukumnya haram. Sebaliknya, motor yang ada di orang kita pakai, hukumnya haram. Tapi dengan adanya ijab dan qabul, satu kalimat yang menunjukkan ada penyerahan dan penerimaan, maka itu menjadi halal. Anak orang perempuan kita pakai, haram hukumnya. Kita pegang, haram hukumnya. Ya. Tapi ketika kita lakukan dalam bentuk ijab, penyerahan, maka jadi halal hukumnya. Itulah ijab, penyerahan sesuatu yang tadinya belum dimiliki menjadi sah untuk dimiliki. Ya. Menjadi bisa untuk dimiliki. Qabul, siap menerima. Makanya dalam hal ini harus ada ucapan-ucapan. Cuman orang mengerti dan mengenal istilah ijab qabul hanya lempengan nikah doang. Hanya lempengan nikah doang. Kayaknya kalau nikah langsung ngasih, nggak mau, nggak ada ijab qabulnya. Jadi rasa-rasa perlu ada ijab qabul. Baru. Jual beli pun begitu. Barang yang ada di orang lain, ketika kita ingin memilikinya, harus ada ijab qabul.
ucapan saya jual, saya beli. Saya jual, saya beli. Apakah itu dalam bentuk terucap atau dalam bentuk tertulis? Karena sudah kondisi zaman sekarang. Ya. Kalau terucap langsung, kalau tertulis, ya seperti pembelian online. Ya, itu terucap, tertulis. Al-qalamu bimanzilatil lisan. Pulpen, tulisan sama saja dengan ucapan. Ya, dengan ucapan. Jadi kalau kita beli sesuatu di warung dimanapun kita bilang sebeli ya. Kata yang jualnya, ya saya terima. Harus ngerti. Ya orang mau kawin aja pakai terima lah. Ini kan akad. Kawin milik orang jadi halal karena adanya ijab dan qabul. Harta itu milik orang jadi halal karena adanya ijab qabul. Kalau nggak ada ijab qabul nggak bisa. Nggak bisa kita milikin. Ya. Orang punya. Sekarang contohnya gini. Kita lihat motor orang. Motor cakep nih. Kita bawa aja langsung. Diteriakin maling. Woi, lu bawa motor gua lu. Nah, kan gua beli. Nah, kalau nggak ada kata-kata beli, diteriakin maling. Tuh. Tapi karena sudah ada ijab penyerahan, tuh ya. Nih, saya beli, tuh, ya, saya jual. Jadi dah, jadi milik, bebas dia pakai. Ya, dalam jual beli seperti itu. Harus ada ijab qabul. Menandakan apa? Menandakan bahwa sesuatu yang ada di milik orang boleh kita milikin untuk diri kita lantaran terikat adanya ijab dan qabul. Penerimaan, penyerahan dan penerimaan. Dan ini yang jarang terjadi. Orang asal ngambil aja. Beli aja. So, ya. Kalau sudah pegang duit, saya beli ya. Ya, jadi atau penjual yang ngomong, saya jual ya. Ya. Jadi saya terima. Itu. Yang ngerti, yang beli, yang ngerti ngomong, saya beli ya. Ya. Yang jual ngerti, yang beli nggak ngerti, yang jual ngomong, saya jual. Iya. Jangan pakai dibalikin. Emang lu buat jual, emang buat apa? Ya jangan pakai dikatain balik. Ulang lagi. Ijab tuh harus ittisal menyambung. Lu pakai dibalikin bukan jawab iya. Ulang. Sini. Gitu ya. Nih duitnya nih pegang tuh, gitu. Ya, nikah aja kalau nggak sah diulang lagi. Gitu ya. Maka dalam hal jual beli pun sama juga. Kalau nggak sah ulang. Gitu. Ya. Saya jual, saya beli. Saya beli, saya jual. Lu jual, gua beli. Gitu ya. Jual, gua beli. Hah? Iya. Haram. Kecuali kalau ada antarodin menunjukkan kerelaan. Artinya kita punya bayangan, punya gambaran. Ini orang kalau begini udah rela aja.
udah rela. Udah rela. Ya. Dia rela. Ketika dia serahkan ini dia rela. Udah. Tapi ketika akadnya itu rusak, maka hal-hal yang terkait dalam kerusakan pada barang itu nggak boleh diprotes. Nggak boleh diprotes. Kenapa? Karena akadnya rusak. Ada cacat barangnya. Oh tuker nih, nggak mau begini nih. Lah, nanti akadnya udah rusak, nggak bisa tuker. Tuh. Jadi kalau udah rusak nggak bisa tuker. Kenapa? Akadnya. Tapi kalau akadnya sah, ketika ada kerusakan, maka bisa berhak menuntut untuk dikembalikan. Tuh. Nanti kita belajar ada khiyar. Ada khiyar masa di mana orang boleh melanjutkan dan boleh membatalkan. Ada khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar haid, macam-macam. Ya. Wazalika litatimmas sigatu dalu ala istiratiha. Hal itu karena sigot itu menunjukkan kesempurnaan syaratnya. Jadi sigot itu menunjukkan kesempurnaan atas syaratnya. Jadi qauluhu ta'ala dalam qauluhu SAW innamal bai'u antaradin. Jual beli itu berdasarkan ridho. Warido khafiyun. Ridho itu tersembunyi. Faktubiro mayadulu alaihi minal lafzi. Maka yang diutarakan dengan ucapan itulah yang dianggap. Keridhaan itu kan nggak ketahuan. Orang ridho nggak ketahuan bentuknya. Ucapan itu yang menunjukkan jadi ridho. Ya. Kita nih ngambil mobil orang, ya haram. Tapi kalau kita ngomong, ente ridho ya nih mobilnya, buat aneh. Iya, itu udah jadi ada ucapan yang menunjukkan keridhaan. Ya, ada ucapan yang menunjukkan keridhaan. Karena keridhaan itu tersembunyi, tapi dengan ucapan maka itu bisa menjadi halal. Ya. Jadi bentuk ridho itu terucap yang menunjukkan bahwa itu diberikan kepadanya. Falayan akidu bil mu'atati, maka tidak jadi dengan cara mu'atoh, kasih mengasih. Nggak jadi tuh kalau ngasih mengasih. Nih, nih, mana barangnya? Nih, nih, nggak ngomong apa-apa. Mana? Ya udah, nih, ngomong nih, bang, mana? Nih, nih, itu nih apa itu nih? Harus ada ucapan yang menunjukkan saya beli, saya jual atau saya terima. Ada ucapan yang menunjukkan ke arah sana. Ya. Boleh. Itu namanya orang sudah anggap pasti ridho. Tapi kalau yang nilai besar harus. Lakin ikhtiral iniqadu bi kulli ma yuta'araful bai'u biha fihi kal khubzi wal lahmi duna nahwi dawabi wal aradi.
Akan tetapi dianggap jadi setiap yang diketahui jual beli dengan cara mu'athah. Ya. Seperti roti, daging, maka dengan cara mu'athah, kasih mengasih itu jadi. Roti, barang-barang yang kecil dengan cara kasih mengasih jadi. Itu mu'athah. Duna dahwi dawab, tidak kalau yang nilainya besar. Seperti kendaraan, wal aradi dan tanah. Tanah, jangankan ngambil ya, semeter, sepetak, 2 petak, ya, setengah meter aja perhitungan itu tanah. Harus ada benar-benar tuh. Tapi kalau yang kecil nilainya boleh, nggak pakai istilah ucapan juga kalau yang kecil jadi. Kalau yang kecil, tapi kalau yang nilainya besar, ke tanah, kendaraan, rumah, itu harus saya jual, saya beli. Nah, jadi itu mengenai masalah jual beli harus ada ikatan ijab dan qabul. Summa qala fa'al awwali al maqbul wallahu a'lam. Bacaannya wa qad balagana. Ini belum ada punya nih kitabnya. Kan nasihat ini ya ada pinggirnya. Ah, yang yang Arab, yang Arab pinggirnya. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad balagha annahu lamma nazala qawluhu ta'ala fatawalla anhum fama anta bimalum hazina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huznan syadida wa khafa an qad dana azabuhu wa waqa'a al-iyasu min hidayatihim fa anzalallahu ala إثرها فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسري عنه ذلك كلما لما جبله الله عليه وحقه به من الرحمة والشفقة على العالمين. Sungguh telah sampai kabar kepada kami bahwasanya manakala firman Allah turun fatawalla anhum fama anta bimalumin, tinggalkanlah hai Muhammad dari mereka, kau enggak tercela kok, tinggalin mereka aja dah, tinggalin, kau enggak tercela. Ya. Rasul disuruh tinggalin, enggak usah deketin lagi. Hazina Rasulullah, Rasul sedih, huznan syadida, dengan kesedihan yang sangat, karena nggak bisa berhasil memberikan hidayah. Wa khafa an qaddana azab, takut nanti azab bakal dekat. Rasul Allah suruh udah tinggalin aja sana-sana. Percuma ente ninggalin ente nggak bakal tercela kok. Rasul nangis tuh. Wa waqa'al iyasu min hidayatim, sampai putus asa dalam memberikan hidayah. Ya, udah gak ada harapan lagi dengan ngasih hidayah. Allah suruh pergi, gak ada hidayah harapan lagi. Akhirnya apa? Fa'anzalallahu, maka Allah turunkan setelahnya ayat yang berbunyi fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan aja. Kalau kau sudah beri peringatan, itu sudah bermanfaat buat orang mukmin. Sudah ngasih peringatan kan? Sudah, ya udah. Yang penting itu udah ngingetin. Ya, masalah dia mau terima, mau kagak, mau dapat atau enggak, itu udah urusan lain. Ente sudah ngingetin. Iya. Udah ngingetin itu cukup dah. Nggak perlu bersedih. Ya disuruh pergi. Ya. Suruh menjauh kata Allah. Nggak, Nabi sedih nangis. Tapi kata Allah, setelah ayat ini, fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan, karena memberikan peringatan itu sangat bermanfaat buat orang mukmin. Jadi intinya kita, bagaimanapun usaha yang kita lakukan, kalau kita sudah memberi peringatan, itu sudah cukup. Sudah cukup untuk ngasih petunjuk, ngasih hidayah, ngasih peringatan. Fasurra Rasulullah SAW. Maka Rasul pun bahagia. Rasul senang. Wasurya anhu zalika, dan dijalankan hal itu. Lamma jabalahu Allahu alaih, manakala Allah Ta'ala ciptakan karakter pada diri Rasul. Wa haqqaqahu bihi minar rahmah, Allah nyatakan dengannya dari kasih sayangnya. Wasyafaqati, dan kasih sayangnya. Alal alamin, kepada sekalian alam. Wal hirsil balighi ala nushim, dan sangat sekali untuk menasihati mereka. Wa qabulihim lil haqqi, dan menerima mereka bagi kebenaran. Wal huda, dapat petunjuk. Jadi ketika itu Allah Ta'ala ciptakan karakter Nabi yang sangat penyayang kepada yang lain. Allah ciptakan karakter Nabi orang yang paling sangat penyayang. Di anna Allah Ta'ala arsalahu rahmatan lahum, karena Allah mengutus Nabi tidak lain adalah sebagai rahmat buat mereka. Wa wasafahu bidzalika fi kitabih, Allah sebutkan sifatnya dalam Al-Qur'an. Faqala ta'ala, Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum
harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul yang dari golonganmu sendiri, azizun 'alaihi ma'anittum, ya, merasa berat apa yang kamu derita. Kamu derita, Rasul hatinya berat, nggak pengen tuh. Harisun 'alaikum bil mu'minin, ingin sekali gitu ya, kamu menjadi orang yang beriman. Raufur Rahim, lagi Maha Penyayang. Itulah Raufur. Sifat Rasul Allah sebutkan dalam Quran seperti itu. Ya, orang yang sangat ya, merasa prihatin ketika orang lain mengalami penderitaan dan kesusahan. Bahkan Rasul ingin sekali kamu menjadi orang beriman, dan Rasul benar sangat penyayang. Jadi begitulah sifat Rasul ketika dia pengen banget ya, golongan orang-orang pada dapat hidayah, pada senang, ya, pada dapat hidayah, pada senang, pengen banget. Tapi ketika sudah begitu, Allah suruh berhenti, tinggalin dah, nggak usah. Rasul sedih, tapi Allah Taala kasih tahu, fazakir fa inna zikratan fa'um. Ente udah ngingetin kan, udah, ya udah. Kalau sudah ngingetin namanya ente sudah gugur. Nggak perlu sedih lagi. Itu kalau ngingetin udah besar manfaatnya. Kalau ngingetin udah besar banget manfaatnya. Akhirnya Rasul senang tuh, bahagia. Dan akhirnya Allah Ta'ala jadikan karakter dirinya. Ya, Rasul yang memiliki kasih sayang, rahmat, penyayang. Tuh. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam yashtaddu alaihi aba'uhu iba'uhu wa radduhum lil haqqi. Dan sungguh Rasulullah SAW sangat berat keengganan mereka. Rasul berat, mereka enggan, menolak. Wa radduhum lil haqqi, mereka nolak kebenaran. Rasul gimana hatinya sedih. Wal huda yushiru ila zalika qauluhu ta'ala. Al-Quran sudah mengisyaratkan dengan firman-Nya Allah Ta'ala. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Barangkali hai Muhammad, kau akan membinasakan dirimu ya, di atas mereka. Illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Kalau kamu tidak percaya dengan ucapan ini. Ya, kalau kamu tidak percaya dengan ucapan ini. Maka disitulah Rasul ya, bahwa sifat-sifat Nabi seperti itu. Maka Quran mengisyaratkan juga di mana Rasul benar-benar hampir membinasakan dirinya. Lantaran sudah peringatan, tapi nggak ada yang mau ya, kembali kepada jalan yang benar. Nggak ada yang mau. Hampir nggak ada yang mau. Rasul hampir putus asa. Fala'allaka bakhi'un nafsaka. Barangkali kamu nanti bisa membinasakan dirimu sendiri. Lantaran kau sudah yang kau cintai dari umatmu banyak yang tidak mendapat hidayah. Ay muhlikan nafsika, ini yang membinasakan diri. Summa innal umra wal muddatul mutamadiyatu waz zaman. Kemudian umur adalah masa yang panjang ya, sepanjang zaman. Itulah umur. Ya, umur adalah sesuatu yang berasa sepanjang zaman. Jadi itu. Summa qala summa innal umra wal muddatul mutamadiyatu waz zaman wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك ونعوذ بك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما نافعا. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من اهوال الدنيا يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.